Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube aku, Nita Sari MKS. So, sebelum aku lanjut video ini, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya jika kalian suka dengan video ini. Gak usah berlama-lama, di sini aku bakalan sharing lagi pengalaman promil aku yang sekarang. Kemarin-kemarin aku nggak pernah upload video, udah hampir 1 bulan ya aku nggak pernah upload video tentang promil lagi. Jadi kali ini aku bakalan sharing lagi pengalaman aku yang selama ini yang aku rasain ya teman-teman. Kan kemarin aku tuh telat menstruasi selama 5 bulan ya teman-teman. Aku bikin videonya itu, kalian bisa juga nonton kalau kalian belum nonton videonya ya teman-teman. Setelah telat menstruasi 5 bulan itu aku haidnya tuh yang darahnya nggak terlalu banyak, nggak flek juga, pokoknya yang normal aja ya teman-teman. Dan setelah itu 3 hari atau 1 minggu itu ya, aku lupa juga ya teman-teman, aku berhenti haid. Terus aku berhenti haid, aku mulailah cari-cari dokter. Yang aku bilang di video sebelumnya, aku akan datang ke dokter yang ada di Makassar, namanya Dokter Johnson kalau nggak salah ya teman-teman. Dan aku ke dokter lah ya teman-teman, periksa. Dokter bilang ke aku, pernah telat menstruasi ya, pernah. Terus sampai 5 bulan ya nggak haid. Terus dokter bilang, setelah telat mens itu kamu dapat haid nggak? Terus aku bilang iya, aku dapat haid selama 1 minggu. Terus itu bukan flek, ya normal-normal aja, nggak banyak, pokoknya darah senormalnya aja ya teman-teman, nggak ngumpal juga. Dan dokter juga tanya, kamu dikasih obat apa? Kan aku bilang ke dokternya, sebelum aku periksa ke sini, aku udah pernah periksa ke dokter yang apotik Riri Pharma itu. Katanya aku didiagnosis terkena PCO ya dokter. Aku tanya gitu ya ke dokter. Terus dokternya bilang, kamu dikasih obat apa? Nah aku sebut, kalau seingat aku dikasih obat Norelut sama Inlacin. Terus dokter bilang ke aku jangan konsumsi itu. Jadi saya bilang, kenapa dokter dilarang konsumsi itu? Nanti itu nggak bagus. Intinya dokter nggak nyaranin aku minum obat itu. Terus setelah itu aku di USG lah ya sama dokter. Terus dokter bilang, sel telur kamu tuh sedikit dan kecil-kecil ya teman-teman, kecil-kecil. Terus dokter kasih aku obat, kalau nggak salah namanya apa sih ya, aku juga lupa namanya. Aku dikasih 2 tablet obat yang nggak aku tahu namanya, aku lupa juga. Nanti mungkin aku akan cari bungkusnya kalau masih ada. Cuman aku kayaknya suami aku udah buang sih pembungkusnya. Jadi aku dikasih obat itu, aku minum. Memang sih aku minum, aku nggak dapat haid. Nah setelah aku berhenti minum itu, aku langsung dapat haid yang banyak banget ya teman-teman, banyak banget, yang pokoknya tuh darah gumpal-gumpal yang banyak banget. Jadi aku tuh heran-heran. Jadi setelah itu kan dokter bilang ke aku, kalau kamu mens pertama kamu datang ke sini. Jadi aku datang lagi ke Dokter Johnson. Aku tanya, dok ini kenapa ya menstruasi aku, sekarang aku mens tapi mensnya tuh banyak banget, darahnya tuh gumpal-gumpal. Terus dokter bilang, oh iya emang sengaja obat itu aku kasih supaya darah menstruasi yang 5 bulan itu keluar semua, aku mau bersihin semuanya. Jadi aku nggak heran ya teman-teman. Jadi setelah itu dokter nggak kasih aku obat karena masih ada obat aku, dan dianjurkan buat diminum lagi. Nah setelah aku minum ya teman-teman, aku memang berhenti haid. Setelah aku habis obatnya, habis obatnya nggak ke dokter itu lagi, karena menurut aku lumayan ya harganya.
beda sama yang di apotek Riri Pharma yang kemarin, karena harganya tuh kalau di sana 1 kali USG aja, cek USG aja itu 250 ya teman-teman. Kalau di dokter yang Anggraini yang kemarin yang Riri Pharma itu USG saja 150, beda sama obatnya ya teman-teman. Jadi menurut aku yang apotek yang kemarin yang aku datangin itu yang Riri Pharma dokter Anggraini itu lumayan terjangkau ya kalau untuk para ibu-ibu yang pokoknya yang ekonomi rendah ya teman-teman. Aku saranin kalian pilih-pilih ya kalau bisa mau ke dokter. Cuman aku mau coba ke sana karena ada salah satu teman aku yang nyaranin aku buat datang ke dokter Johnson. Jadi aku datang ke sana. Aku kaget, pertamanya USG kok mahal banget 250, cuman diperiksa habis itu dikasih dokter uangnya. Setelah itu bayarnya kalau untuk obatnya di luar 200, dan aku lihat memang kebanyakan yang datang tuh kayak Cina ya teman-teman, dan dokternya juga Cina. Jadi aku coba ke sana, siapa tahu mungkin rezekiku di sana, jadi aku coba datang ke sana. Nah lanjut ya teman-teman, kan setelah aku minum obatnya otomatis aku haidnya berhenti ya teman-teman, gak haid lagi. Setelah habis obatnya aku menstruasi yang sebanyak banget, pokoknya tuh aku sampai kayak lemes banget, nggak tahu pusing, pokoknya itu darah kayak darah banyak banget sih. Sepanjang aku mens aku baru lihat darah yang sebanyak itu dan menggumpal ya teman-teman, dan gumpalannya tuh pokoknya tuh banyak banget teman-teman. Apa ya, aku nggak bisa bayangin. Pokoknya itu darah mens yang aku alami yang paling banyak ya teman-teman. Tapi kata dokternya tenang aja, itu cuman haid kamu yang kemarin tertunda yang 5 bulan itu. Jadi aku fine-fine aja, karena kalau dipikir emang sih 5 bulan gak haid, dan haid yang keluar tuh banyak banget teman-teman. Jadi aku nggak heran, tapi aku lemes banget pada saat itu, aku lemes banget, nggak tahu, pokoknya itu aku bed rest, aku tidur terus. Kalau aku goyang pasti tuh darahnya keluar deres banget, kayak orang apa sih teman-teman yang kayak pendarahan gitu ya. Aku juga takut kemarin soalnya banyak banget darah. Jadi setelah itu darahnya banyak keluar sekitar 2 hari atau 3 hari, dan aku berhenti haid. Berhenti haidnya itu sekitar tanggal 2 Januari ya teman-teman, yang baru-baru ini 2 Januari tuh aku udah bersih, nggak haid lagi dan nggak ada darah lagi yang keluar, bersih. Setelah itu aku dan aku kan udah kasih tahu ke kalian, aku download salah satu aplikasi yang namanya aplikasi Flow yang mendeteksi siklus ovulasi, dimana bagus berhubungan kalau misalnya mau promil ya teman-teman. Jadi aku download aplikasi Flow itu. Nah, 2 hari setelah itu ya teman-teman, 1 hari setelah itu aku pipis tuh kan ya teman-teman, aku pipis dan ada keluar kayak putih, kayak apa sih namanya, kayak keputihan, cuman kayak putih telur yang putih banget itu teman-teman. Terus aku cari lagi di Google, katanya itu adalah tanda ovulasi, dimana pada saat itu aku sedang ovulasi. Jadi dimana itu sel telur aku tuh udah siap dibuahi dan udah matang ya teman-teman. Jadi di saat itu teman-teman aku di saat itu ya teman-teman aku HB ya sama suami. Aku tahu karena aku tahu aku ovulasi. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian ingin mengetahui siklus menstruasinya lancar atau tidak lancarnya, kalian download aja aplikasi Flow ya teman-teman, karena itu bisa mendeteksi masa subur kalian, dimana tepat kalian harus HB sama suami, dimana kamu nggak harus gitu ya teman-teman. Jadi saran aku download aja itu.
Kalian pasti tahu. Terus teman-teman, aku mau kasih tahu ke kalian itu tanda-tanda kayak ovulasi itu teman-teman. Itu keluar kayak lendir, kayak keputihan seperti telur ya teman-teman. Kalau ada keluar, kalau misalnya kalian pipis dan kalian dapat itu di celana dalamnya, itu menandakan bahwa kalian itu sedang ovulasi ya teman-teman, dimana gairah seks kalian itu lebih tinggi dan payudara itu terasa sakit. Nah, itu tanda-tanda kalian sedang ovulasi. Di saat itu kalian baiknya untuk HB ya sama suami, karena disitu adalah peluang terbesar kalian buat kalian hamil. Jadi kalau misalnya kalian misalnya bulan ini nggak berhasil, kalian coba lagi di bulan berikutnya. Jadi disertai dengan usaha ya teman-teman, dan berdoa. Mungkin kemarin itu aku nggak bikin video karena ada kesibukan yang harus aku bangun dulu ya teman-teman.